Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan kubuan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan yang keras kepada seseorang yang disebut kiai, ditambahin haji, lalu dia memberikan faham-faham yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Benar-benar menyelisihi Allah dan Rasulnya. Parah. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap pernyataan Syaiful Karim, yang dimana Syaiful Karim ini sangat-sangat aneh. Yang dimana Syaiful Karim ini memperselisihi Allah, seolah-olah Allah salah, teman-teman. Ya, dikoreksi sama dia. Dia yang menafsirkan sendiri. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita langsung ke videonya. Laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qori'ah. Surat Al-Qori'ah. Allahu Akbar. Jadi dia sudah mengkoreksi, bukan cuma mengkoreksi, tapi merubah pemaknaan di dalam Al-Quran. Dan dia juga memperselisihi maknanya beserta tafsirnya. Keliru pokoknya. Lanjut dulu. Sayang sekali, surat Al-Qori'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kenapa Kok bingung? Al-Qori'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda, menjelaskan bahwa Al-Qori'ah itu si pembaca. Baca. Allahu Akbar. Panjang pendeknya sudah salah, penerjemahannya juga salah. Ya Allah, ya Allah. Seolah-olah dia mau mengkoreksi, teman-teman. Harus begini maknanya, harus begini terjemahannya, harus begini tafsirnya. Emang ente siapa? Seluruh ulama, jumhur ulama sudah sepakat bahwa Al-Qori'ah itu adalah hari kiamat. Bukan Al-Qori'ah secara makna ya teman-teman. Karena apa? Kalau makna sejatinya Al-Qori'ah itu bukan hari kiamat, itu bukan pembaca. Al-Qori'ah itu bukan seperti ente maksud ya, Bapak Saiful. Al-Qori'ah artinya mengetuk dengan keras, ketukan ya, bukan pembaca. Allah, ini adalah pemahaman yang ngalur ngidul, tidak jelas. Jadi Al-Qori'ah, Mal-Qori'ah bukan diartikan sebagai pembaca. Ya, ini orang tiba-tiba kenapa membuat penerjemahan tersendiri artinya kalau itu bukan hari kiamat. Kalau kita mau berbicara tentang hari kiamat, itu bukan cuma satu surat, Bapak. Bukan cuma Al-Qori'ah sendiri. Ini MUI kemana ini? Kok bisa tidak memperhatikan orang-orang seperti ini? Apa mau meneruskan Weldo? Weldo lebih parah daripada si Syaiful Karim ini. Tetapi kenapa MUI diam? Saya nantang Banser, saya nantang siapapun untuk meringkus siapa namanya Weldo ini. Tapi apa? Tidak ada tindakan. Malah saya yang diserang. Melaporkan begitu. Kalian mengaku ormas yang memiliki power di Indonesia. Masanya banyak. Punya penasihat hukum, punya pengacara, punya segala elemen untuk meringkus orang-orang yang menyesatkan. Kalian kemarin itu membubarkan Hanan Attaqi yang hanya karena mengucapkan Aisyah itu cewek gaul, Musa itu tenaganya seperti preman. Allah, hanya gara-gara itu Hanan Attaqi dibubarkan pengajiannya. Kembali lagi kepada pembahasan. Kalau Syaiful Karim ini mau berbicara tentang hari kiamat, maka suratnya bukan cuma satu Al-Qori'ah, Pak Karim. Cara Al-Qari'ah diterjemahkan hari kiamat. Kita kalau baca Al-Qari'ah hari kiamat, baca Al-Haqqah juga hari kiamat, At-Tamah hari kiamat, As-Sakha Al-Ghashiyah kiamat. Itu mungkin terjemahan yang mudah karena memang maksudnya adalah hari kiamat. Tapi nama-nama hari kiamat ini memiliki maksud tersendiri karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga orang ketika mendengar Al-Qari'ah, apa sih Qari'ah itu? Disebutkan bahwa Al-Qari'ah di nama kiamat itu disebut Al-Qari'ah li'annaha taqra' asma'an nas wa taduqqaha daqqan shadidan 'aziman mufzi'an bil afza' wal ajram al kathiba bit tashaqquq wal infitar wal asya' thabita bil intithar. Dikatakan Al-Qari'ah karena memekikkan telinga, seperti sesuatu yang dipukulkan di telinga ya. Kalau orang punya pistol kemudian ditaruh di telinga lalu ditembakkan, dor, itu gimana kondisi telinga? Kita kalau dengar suara yang menggelegar, dinamakan seperti itu karena memang kondisinya dunia pada waktu itu kacau. Sistem yang ada itu rusak. Ya udah, menunjukkan berakhirnya dunia. Disebutkan bagaimana bintang-bintang berjatuhan, gunung itu dicabut nanti. Ada perkara-perkara yang membuat orang ketakutan dan dia mendengar suara itu. Seakan-akan sesuatu yang mengetuk telinga kita dengan dahsyat.
Antum kalau lagi tenang-tenang tahu-tahu lagi makan ya, tahu-tahu ada yang pasang mercon besar di pintu rumah antum. Itu bukan hanya di depan rumah antum, tapi di dunia semua. Kemudian Allah katakan mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Disebutkan apa sih qari'ah? Karena kalau orang tahu disebutkan oh kiamat. Qari'ah itu artinya tadi yang memekikkan telinga. Suatu peristiwa yang akan membuat orang terkaget-kaget. Bahkan dikatakan di surah Al-Muzammil. Allah mengatakan yauma yaj'alul wildana shiba. Di mana bayi-bayi beruban pada waktu hari. Mal qari'ah. Engkau bayangin. Apa sih qari'ah itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dikatakan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Diulangi sampai 3 kali nih urusan Al-Qari'ah. Untuk memberikan penjelasan bahwasanya seperti apa yang engkau bayangkan tentang dahsyatnya itu hari, maka sejatinya hari itu lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada apa yang kau bayangkan. Kalau bayi-bayi aja beruban, wanita-wanita yang hamil itu menggugurkan, mereka yang menyusui dibuang, dilempar anaknya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau lihat manusia seperti orang yang mabuk, jalannya tidak lurus, kondisinya penuh dengan kebingungan, seperti orang yang mabuk. Kita tahu orang yang mabuk, jalannya sempoyongan, kadang nabrak sana nabrak sini, dia nggak tahu mau kemana, terjatuh, bangun lagi, terjatuh. Kata Allah, wa ma hum bisukara, mereka nggak sedang mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tapi azab Allah itu dahsyat. Maka ketika mendengar Al-Qari'ah, memang itu nama salah satu kiamat, tapi maknanya yang memekikkan telinga, yang menyebabkan orang itu mungkin gendang telinganya jadi pecah. Orang yang ketakutan dengan suara yang begitu kerasnya, dengan ketukan yang begitu keras. Sampai di sini dia masih salah dan masih menganggap dirinya benar. Dan yang lebih parah, ada yang mengundang dia dan dia berbicara di depan umum, lalu yang mendengarkan ngangguk-ngangguk, teman-teman. Ya Allah. Inilah kenapa Indonesia banyak mengkultuskan manusia-manusia dungu. Karena cara seperti ini sangatlah penting ada orang yang membantah penyimpangan seperti ini. Bukan mendiamkan kami, bukan ingin netizen ini berantem, tapi kita ingin memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ini batil, ini halu, ini menyimpang, ini sesat loh. Ini yang benar. Bukan kita merasa sok benar sendiri. Karena apa? Kita biasa, kadang kita khilaf, kadang kita sudah memikirkan kalimat-kalimat untuk menyampaikan, masih salah juga. Makanya itu pentingnya kita saling menasihati. Apalagi niatnya orang yang sudah salah seperti ini, mengaku sudah mondok katanya ratusan pesantren. Bukan mondok Anda, cuma lihat-lihat. Allah, dungu orang ini, pendunguan umat ini. Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Allah. Mau jadi Al-Qari'ah? Akbar. Saya nyantri kalau dihitung pesantrennya mungkin lebih 100 pesantren. 100. Semua pesantren sudah saya masuki. Allah, sudah. Ya, semua pesantren telah dia masuki, teman-teman. Artinya apa? Masuk, habis masuk keluar. Mungkin itu yang dimaksud, bukan mondok, bukan netep, teman-teman. Secepat kilat masuk pesantren, masuk ke pesantren, keluar. Aduh ya Allah, ya Allah. Teman-teman, kita harus bersama-sama memberikan pernyataan yang tegas kepada MUI, kepada masyarakat, kepada Departemen Agama untuk memberantas orang-orang halu seperti ini, orang-orang yang memperselisih Al-Quran, dan orang-orang yang mendoktrin kepada umat dengan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Kita ambil sampel dari Panji Gumilang kemarin, ya. Artinya, hukum harus sama rata dan tegak. Apabila ada penyimpangan, wajib diadili dan wajib diberikan sanksi. Itu saja dari saya.